Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mulai pada pagi hari ini kita beri bersama-sama. Kita akan siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Adapun pertolongan kita dalam ibadah pagi hari ini adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, yang memelihara kasih setia sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Namun Allah yang senantiasa memberkati orang-orang yang percaya dan berharap kepadanya. Turunlah atas kita semua berkat, damai sejahtera dan sukacita yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sementara kita beribadah pada pagi yang luar biasa ini. Haleluya. Amin, haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali, Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Dia, Tuhan yang baik, Bapa yang luar biasa baik. Terima kasih Tuhan, melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih setiamu melingkupi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Engkau Tuhan yang setia, kasih dan setia-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami, tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Ya Tuhan, kasih
lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, lebih luas dari samudra. Amin Tuhan, sungguh kebaikan-Mu melimpah bagi kami. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, bersyukur, tak terbatas kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang hidup. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dan biar ucapan syukur yang keluar dari mulut kami, ucapan syukur yang keluar dari hati kami, boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Tuhan buat hari yang luar biasa indah ini. Terima kasih Tuhan buat semua yang baik yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih kami bersyukur. Mari yang siap memuji Tuhan, dengan antusias kita mau katakan amin. Haleluya. Risorak-sore bagi Tuhan kita. Dan kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Amin. Tengok kanan kirimu, katakan bersyukurlah kepada Dia. Haleluya. Mari katakan, datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur.
Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan persiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkaulah yang sungguh luar biasa Tuhan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena semua kebaikan-Mu. Kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
menyembahmu, menyembahmu dan menyembahmu saja Tuhan. Padamu dengan apapun segala kebaikanmu, senang hatiku menyembahmu Yesus, bersyukur padamu selamanya. Bersyukur padamu selamanya. Bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Allah Bapa yang penuh cinta kasih, Allah Bapa yang berkuasa atas jagat raya dan segala isinya. Datangkanlah saat ini Tuhan badai ucapan syukur. Datangkanlah Tuhan, datangkanlah badai ucapan syukur pada pagi yang luar biasa ini, yang dahsyat, yang penuh kuasa. Datangkanlah badai ucapan syukur. Datanglah dalam nama Yesus. Datanglah badai ucapan syukur. Datanglah badai ucapan syukur. Datanglah badai ucapan syukur. Biarlah nama-nama yang dikira takaya sakara takara lawa-lawa. Biarlah lawat Tuhan, lawat jemaatmu, anak-anakmu dan hamba-hambamu yang ada di Indonesia, yang ada di dunia, dan anak-anakmu yang lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Lawat pada pagi hari ini Tuhan, lawat pada saat ini Bapa, dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Berapa tak kasih kiaralah nama badai ucapan syukur terjadi saat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apakan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Yang diberkati Tuhan bersorak-sorai mengucap syukur karena Dia baik, dan kita hanya bisa berkata terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, kebaikan-Mu mengalahkan segala kondisi dan keadaan situasi yang saat ini kami alami, dan kebaikan-Mu tidak sebanding dengan kondisi dunia saat ini, dan kebaikan-Mu lebih dari segala-galanya, sehingga kami yang ada di tempat ini hanya bisa berkata terima kasih Tuhan, Engkau baik, terima kasih Roh Kudus penyertaan-Mu, terima kasih Bapa akan rencana-Mu dalam kehidupan kami.
Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang dan sampai selama-lamanya. Makasih Roh Kudus, bila puji dan penyembahan kami berkenan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dan layakkan kami pada pagi hari ini, hari yang dahsyat, penuh kuasa, urapan, kehendak dan rencana perbuatan ajaib Tuhan Yesus Kristus. Membawa kami Tuhan, hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami sambut firman-Mu dengan mengucapkan syukur pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang dahsyat luar biasa ini, saya bersyukur bahwasanya segala sesuatu yang Tuhan kerjakan sampai saat ini tetap baik adanya. Amin. Haleluya. Hari-hari ini Bapak Ibu kita sudah menjalani, terima kasih worship leader dan singers, pemain musik yang bawa kita dalam hadirat Tuhan dan kemurahan Tuhan dan senantiasa berlimpah atas hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kita bersama-sama pada pagi hari ini. Dan kemurahan Tuhan berlimpah atasnya sekarang dan sampai selama-lamanya. Pujian awal tadi mengatakan semusim berlalu, dan kita juga memang sudah satu musim selesai ya. Dari tahun 2020 ini kita sudah menyelesaikan setengah musim. Dari bulan Januari sampai Juni, ini menginjak minggu ketiga ya, minggu ketiga di mana hampir kita akan menjelang musim yang baru. Dan saudara dan saya tentunya tetap menyatakan apapun musim dan keadaan yang ada, yang saudara dan saya alami, Tuhan tetap baik. Amin. Haleluya. Dan hari-hari ini saudara dan saya sudah mendengar kabar baru lagi ya, yaitu istilah yang namanya apa? Yang terbaru yang akan dan sedang kita akan lakukan, new normal ya. Ini ketika saya dengar kata-kata ini, terus terang saya terbesit langsung dengan firman Tuhan. Ketika new normal ini digaungkan, saya langsung berinteraksi pikiran saya dengan roh saya itu kembali lagi dengan firman Tuhan. Ya, new normal ya. Jadi ini sebenarnya tidak hal baru buat saudara dan saya yang percaya Tuhan Yesus Kristus. Karena memang ada, ya kalau saya katakan bukan hal yang baru ya, tapi hal yang lama sedang terjadi mungkin begitu. Sehingga sekarang new normal ya, normal yang baru. New normal of life, jadi hidup yang normal tapi baru, hidup yang normal tapi baru, hidup normal tapi baru gitu. Dan ketika saya kembali dalam firman Tuhan, ini persis yang Alkitab katakan beberapa waktu yang lalu dan bahkan kekal sampai sekarang. Di mana pertama penciptaan Adam dan Hawa, itu yang diakhiri akhirnya apa? Kegagalan. Karena dosa, sehingga Adam selesai berperkara di dunia ya. Dan dilakukan new normalnya apa? Kelahiran Tuhan Yesus ya. Dan yang kedua, peristiwa di mana 10 perintah Allah ya, pada waktu itu juga Musa dia melakukan apa yang Tuhan mau dan dia mempunyai 10 perintah Allah. Dan Musa pun bersama bangsa Israel gagal, sehingga new normal lagi, 10 perintah Allah yang baru. Dan sampai akhirnya yang kita pegang hari ini itu firman Tuhan. Alkitab bukan gagal ya, perjanjian lama dan perjanjian baru, penggenapan demi penggenapan. Nah ini ketika bicara dengan hal ini, sekali lagi ketika saudara dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan, new normal of life ini adalah sesuatu yang wajar sebenarnya gitu. Sebenarnya yang wajar, hidup yang baru, hidup normal yang baru, itu wajar buat orang-orang percaya. Tapi mungkin saudara baru ngeh hari-hari ini mungkin ya, mungkin. Tapi kalau saudara dan saya udah ngerti firman Tuhan, adalah kenormalan kehidupan yang baru, yang sesuai tatanan yang seharusnya. Ya, kita baca langsung ya dalam firman Tuhan. Luar biasa ketika saya pelajari firman Tuhan ini, kita baca dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Perikopnya judulnya apa? Manusia baru. Ya nanti saya akan lompat, Bapak Ibu nanti kalau sempat di rumah
dimanapun Bapak Ibu mendengarkan dan melihat dan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Bapak Ibu bisa langsung lanjutkan lagi. Apa isinya? Di dalam firman Tuhan itu tentang Efesus pasal 4 ayat yang ke-17. Pasal 4 ayat yang ke-17. Judulnya adalah perikopnya manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Saya akan lompat ayat yang ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang lama, belum new, belum baru, harus menanggalkan manusia yang lama, ya, hidup yang lama, karakter kepribadian yang lama, yang menemui kebinasaan. Jadi ketika saudara dan saya hidup tanpa Kristus, tanpa Allah, akan menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibarui, ayat yang ke-23, di dalam roh dan pikiranmu, dan ini, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini mulai titik balik di mana kehidupan lama harus kita tinggalkan, ya. Dan kita akan menuju kepada kehidupan baru, new normal of life, ya. Jadi kehidupan ini tidak bisa tidak, saudara dan saya harus jalani, ya. New normal yang saudara dan saya di depan mata kita, di samping dan kanan kiri kita sekarang ini sedang bergumam, sedang bergaung. Saudara dan saya harus lakukan. Tapi ingat, new normalnya apakah kembali lagi kepada masa lalu? Yang masa lalu mungkin 2019-an kita tanpa ini, tanpa itu, tanpa ini dan sebagainya. Enggak, justru new normal of life yang saat ini saudara dan saya akan hadapi itu implementasi, ya, praktek selama 6 bulan saudara dan saya pernah waktu saya katakan beberapa waktu lalu training sosialisasi, ya, saudara dari cus, ya, saudara harus pakai masker, saudara harus cuci tangan dan sebagainya, itu training pada waktu lalu 6 bulan yang lalu, selama 6 bulan. Dan besok mulai, ya, mungkin Juli, mungkin saudara yang melaksanakan dan sebagainya, ketetapan hidup baru, tatanan baru, itu lebih spesifik, inilah implementasi dari 6 bulan itu kita training. Persis firman Tuhan mengatakan bahwa, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ketika orang hidup dalam kehidupan yang baru, dia mengerti kehendak Allah dan perbuatan Allah yang ajaib di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tapi ini, saudara sudah ditunjuk oleh Allah, sudah dipilih oleh Allah menjadi ciptaan baru, anak Allah, murid Yesus, menjadi ciptaan yang baru. Tetapi apa saudara yang kasih? Ya, ayat yang selanjutnya. 25. Karena saudara dan saya sudah hidup baru bersama dengan Tuhan, ya, Alkitab berkata, karena itu buanglah dusta dan berkata-katalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi dan sebagainya yang 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Pada waktu saudara dan saya dimeteraikan dalam anak domba, dalam baptisan percaya pada Tuhan Yesus Kristus, saudara dulu sudah hidup baru saat itu. Yang kita menerima baptis Islam dan ketika bangkit dengan hidup baru. Tetapi Alkitab mencatat hidup baru, tetapi ternyata dari Matius sampai kepada Efesus ini masih ada perbuatan-perbuatan yang tidak baru ternyata dalam Efesus. Ya, tadi dikatakan apa? Buanglah dusta, janganlah mencuri, janganlah marah, janganlah mencuri dan mencuri lagi, jangan ada perkataan kotor, ya, ayat yang ke-30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, nih, kekedaman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Ini kuncinya.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ternyata masih ada beberapa yang saya dengar, saya lihat masih ada menyimpan tidak bisa mengampuni. Saya tahu dan saya ngerti kenapa ya, karena gak suka aja sama orang tersebut, udah Kristen, udah percaya Tuhan, sudah. Kenapa? Ya dia merugikan saya, dia gak sesuai dengan keinginan saya, makanya saya gak akan mengampuni. Dia salahnya berat banget. Padahal Alkitab menulis paling utama dan paling ujung di situ, saudara dan saya menjadi manusia baru, ayat 30, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yesus Kristus, beberapa waktu sudah saya ungkit, ya sudah saya singkapkan sedikit. Ketika dia di atas kayu salib, dia berkata, ampuni Tuhan. Dia tidak mengerti apa yang dia perbuat. Walaupun jelas-jelas dia menghina Tuhan, meludahi Tuhan, tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi Yesus sebelum dia naik ke surga, pengampunan itu mutlak, nggak bisa enggak. Ya, mutlak nggak bisa, anak-anak Tuhan harus nggak bisa enggak. Apapun kesalahan temanmu yang terdekat, menyakitkan sedekat-dekatnya. Yang paling utama dari hukum di dalam kekristenan adalah kasih, beri, pengampuni, dan mengampuni. Itu yang terjadi. Nah, saudara dan saya, sekali lagi, di dalam Efesus tadi sudah dikatakan saudara dan saya harus hidup baru. Tapi kenapa hidup baru? Rentetannya di bawah. Ya kembali, kemarin waktu kita bahas juga, ya saudara dan saya membutuhkan sesuatu tempat di mana untuk membuang kejahatan, kegeraman, kepahitan dan sebagainya. Ini dibahas setelah hidup baru loh, ini dalam Efesus ini. Berarti anak-anak Tuhan sampai sekarang itu berapa banyak saudara share langsung tanya kanan kiri, ya kemarin beberapa aku tuh dengan kayak nopo toh itu tidak kenal, saya tidak ketemu. Ya biasalah, saya kan punya radio di mana-mana gitu loh. Nah, kan aku ngene, aku jengkel, aku benci, itu jeng gitu. Tak lihat-lihat gitu aja. Nah, jadi ini kenapa? Padahal hidup baru loh, sudahan loh. Ya, sudah new normal mungkin ya seperti itu ya. Of life-nya gitu. Sudah hidup baru dalam kehidupannya sudah normal baru. Tapi kenapa rentetan di bawah Efesus ini masih dibawa-bawa? Bahasanya kan kita Alkitab yang lain juga mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan pada tujuan di depanku menuju panggilan surgawi. Tapi di sini masih ditulis hidup baru, tapi apa? Titik dibuang dulu. Kuncinya. Saudara dan saya, new normal life, of life, yang saudara dan saya akan alami, akan jalani hari-hari ini, kira-kira mampu nggak lebih baik saudara dan saya hidup sebelum new normal hari-hari ini? Sudah masih punya kepahitan, masih punya dendam, masih punya kegeraman dalam hati, atau seperti pujian tadi, semusim berlalu tetapi pujian kita tetap ucapan syukur. Kalau saudara itu yang saudara dan saya gaung-gaungkan tiap hari, saya terlalu yakin musim apapun, new normal mungkin akan berkata lagi new normal of life jilid 1 mungkin, new normal of life jilid 2 mungkin, saya tidak tahu. Kalau saudara dalam kondisi training, sosialisasi selama 6 bulan tadi, kemarin lalu, dari Januari sampai dengan pertengahan Juni ini, sudah penuh ucapan syukur, penuh harapan syukur, sudah menghadapi new normal of life di depan saudara, welcome, silahkan, saya siap. Jangan hati-hati saudara, dan saya lihat aja di sekeliling kita yang tidak siap dengan new normal of life, lihat aja lah. Masih di sekitar kita, mata saudara, telinga saudara, coba buka, coba plototin. Minimal yang mungkin termasuk anak Tuhan ataupun yang belum. Saya juga ini masih bergumul, ini saya bagaimana nih. Ada seseorang anak Tuhan yang katanya mau menghadapi new normal of life, tapi kok masih seperti ini gitu. Saya juga bingung gitu, nggak tahu lah. Tapi hari ini ada kunci yang Tuhan luar biasa dahsyat ketika saya membaca, itu membuat saya merinding. Ya, jadi kalau saudara dan saya belum siap menghadapi new normal of life, ya, ada kesempatan pada hari ini. Kita baca bersama-sama dalam Yeskiel. Ya, cepat saja.
yang luar biasa, Allah yang saudara dan saya sembah, Allah yang saudara muliakan, itu benar-benar Allah yang bukan sekedar jauh ataupun sekedar hakim yang adil, tapi juga penuh kasih, bukan sekedar itu. Tapi benar-benar seperti lagu beberapa tahun lalu. Dia apa? Bukan hakim, bukan guru, bukan Tuhan, dia bukan raja. Tapi ada sebuah lagu, kalau tidak salah pencipta lagunya mengilustrasikannya bukan seperti raja Tuhan itu, bukan seperti Bapa, bukan seperti Tuhan, bukan seperti raja, bukan. Tapi ketika lebih dari itu, dia sebagai apa? Pemulung. Pernah dengar ya ilustrasi ini? Sebagai pemulung Tuhan. Karena kita adalah sampah pada zaman dahulu. Ya, Tuhan sebagai pemulung. Nih buktinya. Nih lihat. Yuk kita baca bersama-sama Yeskel. Pasal yang ke-36. Saya akan cepat dan saya akan lompat. Nanti Bapak Ibu akan baca lebih detail. Ketika masih stay di rumah, stay at home dan baca firman Tuhan, itu membuat saudara dan saya harus lebih antusias mencari, berharap dan mencintai Tuhan lebih lagi. Ya, itu dari pasal yang 36, harusnya dari ayat pertama ya, tapi saya langsung lompat saja. Ayat yang ke-21 ya. Ayat 22. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel ya, mereka sampah ya, kalau Tuhan itu sebagai pemulung. Beginilah firman Tuhan Allah, bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena apa? Namaku yang kudus yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Ayat yang ke-24 luar biasa dahsyat. Aku akan menjemput kamu. Apa? Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa, memanggil, menjemput, mengambil, hei para sampah-sampah yang seantero dunia ada. Aku jemput, aku ambil, aku kumpulkan. Alkitab berkata, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu apa? Air jernih untuk membasuh para sampah tadi, ya. Yang akan mentahdirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua yang berhala-berhalamu akan mentahdirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan ini berkatnya, orang-orang yang telah dipilih Tuhan, diangkat Tuhan, dituntun Tuhan, dijemput Tuhan, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak akan lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu. Ini yang kunci yang luar biasa, supaya kamu jangan lagi menanggung noda apa? Kelaparan di tengah-tengah bangsa. Begitu baiknya yang di perjanjian baru tadi. Kamu harus hidup baru, menjadi manusia baru. Tetapi rentetan di bawahnya, ketika hidup baru ternyata anak-anak Tuhan di Efesus pada waktu itu masih melakukan perbuatan yang tidak mewujudkan manusia baru. Sehingga dikatakan kalau sudah mencuri selesai, jangan mencuri lagi. Kalau berbohong jangan berbohong lagi. Kalau nggak bisa mengampuni, jangan tidak mengampuni, harus mengampuni, itu mutlak. Bagaimana? Sudah hidup baru, sudah manusia baru tapi masih melakukan hidup yang lama. Tapi pada hari ini, di hari ini yang luar biasa, Tuhan kembali lagi mempromosikan dirinya. Tidak sebagai Tuhan, Raja, Juru Selamat, Allah Bapa, penguasa dunia. Tapi dia sebagai pemulung yang menjemput, mengambil, memungut dan mengumpulkan orang-orang yang dikatakan anak-anak Tuhan. Kaum Israel pada waktu itu. Dan dia dengan kebaikannya, Alkitab berkata, aku akan mentahdirkan kamu, aku akan memurnikan kamu, dan bahkan aku akan memberikan rohku yang baru. Yang pertama saudara dan saya, Alkitab berkata,
Ketika dijemput Tuhan, ketika diambil oleh Tuhan, Alkitab berkata, dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yang pertama, saudara dan saya, taat atau tidak? Kembali ini kesempatan, saya tidak tahu Tuhan datang ke berapa kali, yang kedua kali berapa lama lagi. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi gambaran selama 6 bulan training sosialisasi yang sudah ada saya, new normal of life ya gitu ya. Saudara dan saya bagaimana mengikuti Tuhan? Goyah, goncang, bimbang, ragu-ragu, kecewa, bingung atau hopeless? Saya tidak tahu. Kalaupun itu saudara dan saya alami hari ini, Allah sekali lagi mendedikasikan dirinya turun lagi. Dia sebagai pemulung dan menjemput, mengambil anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Anak-anak Tuhan yang begitu salah, dosanya wis tidak bisa kehitung oleh manusia. Dan bahkan mungkin orang mengejasnya sudah itu berat dosanya. Wis tidak ada pengampunan lagi. Saya katakan kepada saudara dan saya karena firman Tuhan. Dia menjemput orang-orang tersebut. Dan orang-orang yang meresponi panggilan Tuhan, Alkitab berkata dia akan diberi hati yang baru. Dia diberikan air yang baru. Dan dia akan diberikan roh yang baru. Karena new normal of life itu jauh lebih sulit, lebih kompleks nantinya. Ya kalau bahasa awamnya ketika saya bertemu dengan teman-teman, bahasanya apa? Alam yang akan menilai. Sehingga mereka akan hilang, akan hancur ketika tidak mengikuti prosedur, struktur yang sudah dibuat. Alam yang akan menyeleksi. Sudah berdoa, sudah serius memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Hilang. Sudah sungguh-sungguh berolahraga, makan multivitamin, sudah istirahat, bablas. Terakhir kemarin teman saya ya dari Jakarta, 2 minggu, hari Minggu, innalillahi. Anaknya baru apa? Kalau tahun lalu ya di awal tahun itu kan badminton tuh, yang orang Kuncen itu, teman saya satu kelas SMP. Ini teman yang ada di Jakarta, lagi apa? Sepedaan. Hari Minggu yang lalu berarti. Jatuh bablas. Sudah berusaha, saya terlalu yakin orang Jakarta nggak akan, maaf kata, mungkin tidak punya pendidikan yang intelek yang kuat untuk mengikuti kondisi ini. Dia udah ngerti strateginya, orang-orang Jakarta begitu. Tapi bablas. Masih muda katanya belum, kalau saya 49, dia bisa di bawah saya 1 tahun atau mungkin sama. Usianya berapa ya si ini ya? Hah? Oh ya, lagi apa lagi sepedaan, bablas. Saya tidak tahu, dia sudah mengikuti hidup menjadi manusia baru atau belum. Ya, tapi dia mengikuti tren kehidupan baru. Multivitamin, olahraga, istirahat, ya, disiplin, ngikutin semuanya. Dia pasti tidak mungkin enggak. Kalau enggak, dia melakukan hal itu, ya bentrok sama saya gitu. Tapi dia bablas. Orang sehat, orang semangat, orang bergizi, orang mampu. Saya katakan, pasti di atas saya kekayaannya, itu pasti. Bablas, dalam waktu yang usia masih muda. Ya, dan yang kedua, yang pertama ketika saudara dan saya menjadi hidup baru bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Alkitab berkata, aku akan menjemput kamu dan memberikan roh yang baru, air yang baru, dan juga hati yang baru. Dan yang lebih dahsyat lagi, saudara dan saya, lalu Yesaya pasal 37, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, ya Yesaya, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, di tempat yang bawah. Dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang orang yang sudah menerima kekuatan dari Allah, yang sudah mengerti kehendak Allah, roh yang baru, hati yang baru, air jernih yang baru, dia akan dihadapkan kepada tantangan di depannya, sebuah lembah. Ya, tapi Alkitab yang luar biasa dahsyat. Ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang itu dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Ayat yang ke-9, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan, hai nafas hidup, datanglah ke 4 penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Ayat yang 11, firman
kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang adalah seluruh kaum Israel. Sesungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap dan sudah hilang. Dan ayat yang ketujuh, ya. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, ini yang dahsyat. Kedengaranlah suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain, dan sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas dan sebagainya. Ayat yang ke-14, aku memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang meresponi panggilan Tuhan, walaupun secara hukum saudara dan saya sudah dibaptis, selam, sudah ada nama baru mungkin, tetapi masih ada embel-embel di bawah tadi dalam Efesus pasal 4. Sudah belum jaminan bisa melakukan segala sesuatunya. Nubuatan yang Tuhan kerjakan tidak bisa menguatkan orang, tidak bisa menasihati orang, tidak bisa membangkitkan orang. Kenapa? Karena saudara dan saya belum mendapatkan air jernih, air yang baru. Belum mendapatkan hati yang baru. Belum mendapatkan roh yang baru dari Tuhan. Tapi kalau orang hidup manusianya sudah baru, mendapatkan air yang baru dari Tuhan, mendapatkan roh yang baru dari Tuhan, dan memiliki hati yang baru dari Tuhan, dia akan menduduki tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu penuh lemak, susu, madu, gandum, dan anggur, pakaian dan kesehatan yang sempurna. Itu yang dia dapatkan, plus dia menjadi berkat dimanapun dia berada. Sehingga orang-orang yang hopeless, orang-orang yang tidak punya harapan, tulang-tulang kering yang pada waktu itu sudah tidak berdaya dan harusnya hanya dirajam, remuk dan ditimbun tanah, mungkin seperti itu. Tapi Yeskiel mendapat kasih karunia Tuhan, dia hanya berkata, hai tulang-tulang yang berserakan, bangun, bangkit, hidup kembali. Dan tulang-tulang, bayangkan aja seluruh kaum Israel yang berserak-serak dan kalah pada waktu itu, tulangnya pada kumpul, kepala, bahu, kaki dan semuanya kumpul, berderak-derak dan terus sigap semua tentara. Bayangin aja, hanya dengan apa? Perkataan nubuatan dari Tuhan oleh Yeskiel kepada orang Israel yang hopeless. Nah, kita berkata, memang tulangku sudah kering, sudah hidupku tak ada harapan lagi. Tidak mungkin lagi, tapi ada nubuatan Allah melalui kamu Yeskiel. Dan hari-hari ini, saudara dan saya, sekali lagi, new normal of life, kehidupan normal yang baru, itu lebih kompleks, lebih complicated, jadi lebih enggak sekedar seperti kemarin. Ya mungkin akan ada punishment, ya, dan akan ada hukuman yang melanggar. Kalau kemarin masih hanya sosialisasi training selama 6 bulan, mungkin seperti itu. Besok akan benar-benar ada punishment. Ada hukuman yang melanggar. Betapa seriusnya. Tapi hari-hari ini kalau saudara dan saya menerima air jernih, air yang baru dari Tuhan. Di saat ini. Menerima roh yang baru dari Tuhan. Dan memiliki hati yang baru yang dari Tuhan. Tidak saja saudara dan saya menikmati berkat kasih karunia, kemurahan, kehendak dan rencana perbuatan ajaib Tuhan Yesus Kristus. Tapi saudara akan menjadi berkat dimanapun saudara berada. Mereka yang tidak mempunyai akan saudara beri. Mereka yang miskin saudara akan berkaya. Mereka yang semuanya mati akan saudara bangkitkan. Dengan kekuatan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang yang hidup baru sesuai apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi masih ada kesempatan. Saudara sudah berusaha sedemikian rupa. Seperti ilustrasi saya, dalam 6 bulan ini, orang saudara tahu, sudah berusaha sedemikian rupa. Tapi gagal di jalan karena dia pass away. Dia lulus, selesai. Itu bukti. Saudara mau, kemarin ketika saya ketemu dengan teman, kalau orang konyol, dia ngomong, kayak olahraga, kayak sugih gitu ya, kayak pinter. Podo wae. Akhirnya
bablas. Saudara bagaimana? Hari ini masih ada kesempatan saudara dan saya memperbaiki diri. Dan Allah sekali lagi, dia datang sebagai pemulung. Dia siap dengan cumpitnya, siap dengan bagornya. Apakah masih ada sampah yang berserakan? Orang-orang yang masih berpengharapan sudah kehabisan harapan, berpengharapan hanya kebingungan dan keraguan. Dia masih sempat dan dia ingin menjemput, mengambil, menjumput. Dia masukkan dalam kantongnya Tuhan. Dan dia akan tempatkan. Dan sebelum masuk kepada tanah yang Tuhan janjikan, dia akan bersihkan dengan air yang jernih. Dia akan berikan hati yang baru, hati yang taat. Dan dia akan berikan roh yang baru. Baru dia layak menempati tempat yang Tuhan janjikan. Dan tidak hanya berhenti di situ, dia menjadi berkat. Lihat, walaupun kemarin dia begini, begitu. Sekali lagi dia meresponi panggilanku dan aku ngerti. Dan dia merasa aku sampah, tidak berguna, tidak pakai. Tapi Tuhan telah menjemputku dan aku meresponi. Ya Tuhan, aku berdosa, aku salah dan aku mau pada hari ini hidup baru bersama dengan Engkau. Nah saat ini saudara dan saya, mari hari-hari saudara dan saya tidak mengetahui. Beberapa sekali lagi saya ulangi lagi orang yang mungkin sudah selesai dalam dunia ini. Dia mungkin punya planning yang jauh, tapi belum bisa menggapainya. Karena keterbatasan fisik sehingga dia selesai. Seperti teman saya tadi, sebenarnya dia akan lebih fight lagi, lebih eksis lagi ketika di depan. Karena prospeknya saudara tahu ya, bekerja di Jakarta kalau sudah punya kedudukan posisi akan laris manis, ya, akan laku keras gitu ya. Tapi dia selesai, hanya dengan apa? Bersepeda, enggak balapan, enggak balap liar. Dan dia tidak melakukan naik gunung yang ekstrim-ekstrim, enggak. Bersepeda, untuk seberapa sulitnya sih bersepeda, tapi dia selesai. Nah saudara dan saya, mari pada pagi hari ini, saudara merasa siapkah hidup baru nanti? Kalau sudah siap, bersyukur. Dan tidak ada gerutu, tidak ada sungut-sungut, tidak ada bimbang ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Amin. Tapi kalau belum siap, hari ini ada kesempatan dan Tuhan menjemput saudara dan saya meresponi minta air baru dari Tuhan, minta hati yang baru dari Tuhan, minta roh yang baru dari Tuhan. Supaya saudara tidak hanya menikmati berkat yang saudara akan terima sendirian dan individual. Namun saudara dan saya bisa bernubuat, bisa memberkati orang-orang, bisa membangkitkan semangat orang-orang, bisa menguatkan, meneguhkan, menasihati orang-orang yang membutuhkan pengharapan. Dan bersyukurlah dan tetaplah katakan, Tuhan itu baik. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Manusia baru kami saat ini mungkin masih lemah, masih belum berdaya. Namun dengan firman dan kekuatan-Mu pada hari ini Tuhan, kalau Engkau menjemput kami dan kami akan bersegera meresponi firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan air yang baru, kami membutuhkan hati yang baru Tuhan. Kami membutuhkan roh yang baru Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan akan menikmati apa yang Tuhan kehendaki untuk kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami akan menikmati lemak, susu, madu, gandum, dan anggur, pakaian, dan kesehatan, kekayaan bangsa-bangsa, dan kekayaan seberang lautan, hadir dan singgah dalam rumah tangga kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, dimanapun kami berada, dan tidak berhenti di situ Tuhan, namun kami akan memberkati orang di sekitar kami, sehingga kami akan menguatkan, meneguhkan, memberi, dan mengasihi, dan mengampuni kepada siapapun yang ada di depan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman dengan antusias pada pagi hari ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, kita akan berikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan angkat persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Sama-sama. Tuhan, kami bawa setiap persembahan kami ke hadirat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan menerima dengan sukacita, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan untuk operasional gereja ini. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang telah setia memberikan persembahan kepada Tuhan dengan tulus hati, dengan ucapan syukur, memberkati kembali berlipat kali ganda Tuhan, sehingga setiap anak-anak-Mu diberkati,
Tidak ada yang mengalami kekurangan. Bahkan semakin menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Gandul Gusti. Bapak di surga, terima kasih untuk pimpinan berkat Tuhan sepanjang ibadah pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mengakhiri, kami akan pulang sertai kami semua sampai rumah dengan selamat ya Tuhan. Namun kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Memberkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan. Dengan umur yang Kau tambahkan, mendapatkan berkat kebahagiaan, umur panjang, rezeki yang berlimpah-limpah Tuhan. Makin hari makin mengerti rencana-Mu, makin hari makin menggenapkan rencana dalam hidup mereka Tuhan. Makin hari makin melekat pada Tuhan, makin hari makin mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan, dan apapun yang mereka kerjakan, buat mereka berhasil Tuhan. Diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan akhir ibadah pagi ini, kami akan pulang. Buat setiap kami hidup dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita akan terima segala berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, setelah kita menyelesaikan ibadah pagi yang luar biasa ini, angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan dan terimalah berkat-berkat-Nya. Sebab Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah di mana engkau berada, kemanapun engkau pergi, engkau selalu diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Diberkatilah hidupmu, kira engkau dijauhkan dari segala penyakit apapun juga, sebab bilur-bilur Yesus yang menyembuhkan engkau. Diberkatilah rumah tanggamu, biarlah milik rumah tangga yang berkualitas, rumah tangga yang sukses dan bahagia. Diberkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah hasil panenmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah bisnis dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayanan dan studimu. Dan kiranya segala berkat Tuhan dilimpahkan dalam hidupmu, yaitu berkat kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam segala yang indah bersama Roh Kudus akan memberkati dan menyertai kita semua, dan buat kita berhasil mulai pagi ini sampai selama-lamanya, yaitu sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang 2 kali. Haleluya, amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.